Baik, sudah terlihat? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materinya ya. Kemarin kita udah belajar di sini membuat kelas seperti kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, kelas nilai. Kemudian kita juga ada buat objek yang kita masukkan ke dalam form. Kalau kita lihat kodenya di sini, ada objek yang kita buat, contohnya seperti objek dari nilai. Ya, kita buat seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas lanjutannya. Saya akan membuat dua buah form ya. Form pertama adalah form autentikasi, kemudian yang kedua adalah form untuk memasukkan data mahasiswa, sekaligus implementasi untuk penggunaan global variable atau static variable. Jadi di sini saya akan buat sebuah variabel dulu dalam sebuah kelas. Saya akan berikan nama kelasnya adalah global. Oke, kemudian saya akan buatkan kelas global ini untuk menampung username ya, username aja deh. Untuk menampung username seperti ini. Oke, kemudian saya akan buat form loginnya atau autentikasi. Di sini saya akan buatkan form login. Ini adalah form loginnya. Kemudian biasa saya akan atur propertinya, start positionnya biar dia jalan di tengah. Kita set ke center screen. Kemudian judul formnya kita ganti jadi authentication form. Oke, kemudian tampilannya kita akan buat ya. Oke. Di sini tampilannya. Nah, ini bordernya. Kita pakai fix to Windows. Nah, terus saya save. Oke, berikutnya kita akan masukkan dua buah text box. Ya, text box pertama untuk username. Kemudian saya masukkan lagi text box kedua untuk password. Oke, kemudian keduanya ini saya klik dan saya pakai shift ya untuk milih yang kedua. Kemudian saya akan atur fontnya. Saya akan perbesar. Misalkan jadi 14. Oke, saya pikir cukup ya 14. Saya agak panjangkan dikit. Nah, kemudian yang pertama saya akan jadikan dia name-nya txt username. Untuk nama kontrolnya ya, buat identifikasi si kontrol tersebut kita gunakan txt username. Oke, setelah loading. Kemudian yang kedua ini adalah txt password. Ini artinya apa? Txt password. Oke, txt password. Dan karena dia password, maka tulisan yang diinputkan dia harus tersembunyi ya, harus tersembunyi. Jadi di sini kita bisa atur. Ada namanya password char. Ini untuk mengubah karakter yang kita masukkan. Ya, di sini kita misalkan ubah jadi tanda bintang seperti ini. Oke. Jadi kalau kita jalankan dia akan berubah jadi tanda bintang. Sini saya akan tes programnya, saya masukkan ke
form ya, sendiri ya. tadi login ya. Nah, kita bisa cek, saya save, saya start. Oke, di sini untuk memastikan ya, sekaligus menginformasikan kalau kita ubah password charnya, maka ketika kita inputkan hasilnya seperti ini. Jadi bintang gitu ya, karena saya masukinnya tanda bintang. Itu bisa kita ganti strip, bisa kita ganti yang lain juga. Oke, saya balik lagi ke form login. Nah, ini udah jadi ya si dua text boxnya. Kemudian saya masukkan label. Ini adalah untuk username. Oke, itu label username. Kemudian yang kedua ini adalah label password. Nah, untuk label ini tidak perlu kita ganti nama kontrolnya karena dia nilainya tidak dinamis ya, nggak berubah-ubah. Oke, jadi cukup seperti ini. Dan kita atur tampilannya. Oke, kemudian saya masukkan tombol. Nah, saya masukkan tombolnya. Six line-nya, centernya. Nah, kemudian tulisannya submit dan nama tombolnya button submit. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah authentication formnya. Kita udah kasih nama ya setiap text boxnya. Kemudian setiap buttonnya juga kita kasih nama. Oke, kemudian saya akan buatkan validasi. Saya buat validasi nggak boleh kosong ya, dan lainnya. Kita akan gunakan error provider kembali. Dan di sini kita masukkan error providernya supaya dia tidak boleh kosong dan seterusnya. Oke, kemudian kita pernah buat ya error provider buat validasi. Saya copy aja di sini buat validasinya. Ya, di form login saya klik kanan view code. Kemudian kita buat di sini validasi. Nah, di sini cuma ada dua ya. Nah, nggak boleh kosong ya. Oke. Ini tidak boleh kosong. Pertama txt username, kemudian txt password. Oke, ini keduanya nggak boleh kosong. Kemudian selain nggak boleh kosong, berikutnya lagi adalah txt username dan password tersebut. Username-nya harus admin, passwordnya harus 123456 gitu ya. Jadi saya buat di sini ada dua buah kondisi dan saya gunakan n, jadi keduanya harus benar. Yang pertama txt username dot textnya dia harus admin, dan yang kedua passwordnya dia harus 123456. Oke, saya cek. Ini adalah password 123456 dan ini adalah untuk username. Nah, ketika error saya akan setnya adalah txt username ya, atau jangan pakai error provider ini ya, saya pakai messagebox saja. Saya buka show di sini. Saya akan buatkan informasi
username atau password tidak valid. Nah, seperti ini. Ini kalau kosong saya pakai error provider. Kalau tidak kosong, saya akan buat informasi username atau password tidak valid. Oke, kemudian di sini else-nya. Kalau misalkan udah sesuai semua, jadi username-nya nggak kosong, password-nya nggak kosong, dan informasi untuk username-nya admin, password-nya adalah 123456. Oke, ini kalau salah ya berarti ya. Berarti saya pakai tanda seru nih. Jika salah satunya salah, oke. Tidak sama dengan, berarti ini saya ganti ya. Or, oke. Jadi kalau username-nya nggak sama dengan admin, maka dia salah. Kalau username nggak sama dengan kalau passwordnya tidak sama dengan 1356, maka dia juga salah. Oke. Nah, berikutnya ke else. Error provider di-clearkan, cek berhasil. Kemudian kita buka Windows baru gitu ya. Nah, di sini saya buat form loginnya. Kemudian saya buat event click. Oke, di sini kliknya. Berarti saya panggil validasi ya. Di sini validasi. Ketika diklik panggil validasi. Dia returnnya string ya, berarti string. Di sini saya juga ada pernah buat. Kita kopas aja. Di sini. Kita submit. Nah, ini di-clearkan, oke, validasi langsung ya. Oke, yang ini berarti saya harus panggil menu baru ya. Ketika di submit, diklik validasi. Kalau misalkan gagal, tampilkan data gagal dimasukkan, harap cek kembali. Berarti kalau saya misalkan dia username passwordnya salah, berarti dia akan double nampilkan ya. Pertama nampilkan username tidak valid, kemudian data gagal dimasukkan. Tuh. Jangan data gagal dimasukkan, ini nggak pas ya. Berarti informasinya kita cek, jangan data gagal dimasukkan. Data gagal, cek kembali. Cek kembali. Username dan password Anda. Nah, lebih enak bahasanya nih. Harap cek kembali username dan password Anda. Else-nya, oke, kemudian saya akan buatkan form baru ya. Di add Windows Form. Nah, di sini saya akan buatkan form menu. Oke, ini form menunya. Tombolnya 2. Oke, kalau klik kayak gini ya, karena nggak sengaja, ini bisa kita hapus, atau kita bisa dengan cara yang berbeda ya, biar lebih enak. Diklik kanan properties. Nah, di sini ada event. Nah, kliknya kita reset, dah biar kosong. Karena kalau hapus otomatis kita harus ngubah desainnya nanti, akan lebih repot nanti ya kalau kita nggak paham. Oke, kemudian kita atur lagi form menunya. Saya akan atur propertiesnya di sini. Klik kanan, properties, kemudian kita atur teksnya adalah menu utama. Oke, ini teksnya. Kemudian form border stylenya kita biasa pakai fix to window. Oke, di tombol pertama
ini tombol kedua ya. Dan saya akan masukkan lagi tombol ketiga. Oke, kemudian size-nya saya akan atur biar dia seragam. 1, 2, 3. Properties. Di sini ada ukuran size. Oke, saya bersihin dulu. Oke, kita cek, kita atur berapa? 3449. Oke, kita aturnya size 150,50. Oke, ini size-nya yang saya atur. Kemudian kita buat lagi properties masing-masing. Nah, ini yang pertama, button 1 itu adalah misalkan data mahasiswa. Yang kedua misalkan simulasi, hitung nilai ya, hitung nilai yang kemarin kita buat. Dan ketiga ini logout. Oke, jangan dikit. Nah, seperti ini. Ini huruf data mahasiswa. Ini data mahasiswa. Oke. Kemudian kita atur name-nya txt, ini form bukan txt, sorry, button ini ya, button MAS, button mahasiswa. Ini button nilai. Oke. Kemudian yang ketiga adalah button logout. Nah, jadi ketika kita login, saat sudah berhasil, kita akan buka form baru. Namanya adalah form menu. Ya, saya namakan FM aja. New form menu. Kemudian berikutnya FM show buat ditampilkan. Lalu si form loginnya saya hide. Oke, ke menu, kemudian ditampilin ini this ya, form loginnya saya hide. Oke, berarti masuk ke form menu. Ini ya, masuk ke menu. Kemudian kita uji coba dulu, kita tes. Oke, di sini ada error, kita cek dulu ya errornya ya. Nggak kelihatan. Oke, kurang. Kita start. Ya, jadi ketika ada error itu kita jangan langsung di running ya, tapi diperbaiki dulu. Oke, saya cek submit. Oke, benar. Kita masukkan username yang salah. Saya submit lagi. Oke. Kemudian saya masukkan lagi yang salah. Saya submit. Oke, berarti validasinya udah. Coba kalau misalkan username dan passwordnya benar. Saya submit. Oke, masuk ke menu utama ya. Udah, close. Saya stop. Nah, kemudian di menu utama di sini saya pengen ke tengah ya. Berarti start positionnya adalah center screen. Seperti ini. Oke, kemudian di sini data mahasiswa, metode nilai dan logout.
Oke, ketika logout diklik, kita buka form apa tadi, login ya. Kita buat objek form loginnya. Terus oke, kemudian menghitung nilai. Kita buka form menghitung nilai, namanya form hitung nilai. Oke, fn aja nama objeknya, sebenarnya new form hitung. Oke, kemudian fn titik, bisa kita gunakan show. Saya akan gunakan show dialog seperti ini. Oke, saya tes dulu. Admin 1 2 3 4 5 submit. Oke, menghitung nilai tampil seperti ini. Saya close. Oke, kayak gini. Kemudian saya logout. Nah, ini saya close. Oke, ini formnya. Kemudian berikutnya saya buat lagi di sini add form lagi, form mahasiswa. Oke, ini form mahasiswanya untuk memasukkan data ya ke mahasiswa. Cuman karena kita belum belajar tentang files, ini sebagai form biasa dulu. Kita atur propertiesnya dulu. Teksnya adalah data mahasiswa. Oke, kemudian start position berdasarkan touch screen. Kemudian bordernya fix dialog. Sudah. Kemudian di kelas mahasiswanya saya akan tambahkan yang lain. Public string name, public string nama mahasiswa, kita buat lagi misalkan public string ada alamat, telepon. Oke, kemudian name, nama, alamat, telepon. Oke, jenis kelamin ya kita masukkan, karena di sini saya ingin masukkan radio button juga. Oke, apa lagi? Berikutnya, oke, status kali ya. Status ya, ada drop downnya supaya bervariasi. Oh, ada ini ya, apa namanya, tanggal lahir ya, tanggal lahir. Oke, kita buat tanggal lahir, tapi bisa pakai string juga ya. Oh, jadi kita bisa pakai data. Nah, tanggal lahir. Jadi untuk tanggal lahir bisa pakai data, bisa pakai string. Oke, ini string semua ya, karena memang nggak ada berhubungan sama angka. Oke, mahasiswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Kemudian di formnya saya akan buatkan 7 berarti. Pertama adalah textbox, textbox 1, 2, 3, 5. Oke, 4 kayaknya cukup 4 ya. Kita coba buat labelnya dulu. Label 1 adalah name,
tadi ada alamat. Oke, kemudian ada tanggal lahir. Oke, nama, alamat, tanggal lahir kita cek lagi. Telepon, jenis kelamin, dan status telepon ya. Oke, masukkan kata expose. Telepon. Oke, tanggal lahir nggak pakai expose. Oke, saya tulis dulu deh. Label ini apa tadi, telepon ya. Telepon. Kemudian ini jenis kelamin, gender ya. Kemudian ada status 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini bisa kita atur si fontnya. Oke, kita perbesar ya. 12. Oke. Bagus. Ini buat NIM, nama lengkap. Nah, ini alamat, tanggal lahir. Oke, untuk alamat kita akan ganti di sini mode multi-line-nya dengan true. Ini jadi seperti text area. Ini bisa kita perbesar. Ya. Oke, ini buat teleponnya. Ini buat telepon. Nah, tanggal lahir kita bisa menggunakan datetime picker seperti ini. Tanggal lahir, ini telepon. Oke, nah seperti ini ya. Jenis kelamin saya akan gunakan radio button. Siapa yang gambar itu? Nanti Batman. Nah, ini pakai radio button. Penguin. Saya akan buat group box-nya. Ini supaya tujuannya untuk mengelompokkan si radio button tersebut. Oke. R. Ini radio button pertama. Ini adalah pria. Kemudian yang kedua adalah wanita. Langsung ini ya, nggak ada anggota ya. Oke, saya atur. Ya. Nah, kemudian status saya pakai drop down. Oke, drop down. Di sini namanya combo box. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya tambahkan tombol ini untuk istilahnya nyimpan gitu ya. 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita atur si masing-masing propertinya. Ini kebesaran. Oke, ini ya. Pertama dari NIM, namanya txt NIM.
nama lengkap, txt nama, alamat, txt alamat, tanggal lahir, ini saya pakai data picker, DTP tanggal misalkan, telepon, textbox, txt telepon, jenis kelamin yang pertama R pria, RB pria ya, radio button pria, yang kedua radio button wanita. Kemudian status saya pakai combo box, saya buat CB status. Oke, kemudian tombol pertama ini buat nyimpan istilahnya, button misalkan save. Kemudian teksnya saya tulis save aja. Kemudian yang kedua button reset, saya tuliskan teksnya reset. Atau sekarang itu namanya sering disebutnya clear gitu ya, save and clear. Nah, button-buttonnya sudah, ini udah. Oke, berikutnya kita validasi lagi gitu kan, pakai error provider lagi. Nah, buat validasi nggak boleh kosong ya. Kemudian ya kita kopas lagi aja. Yang banyak itu ada di yang lain ya. Oke, ini juga bisa sih, kita pakai validasi ini aja. Oke, buat validasi klik kanan, view code, kita buat lagi di bawah sini validasinya. Pertama txt name, dia nggak boleh kosong. Oke, kemudian txt nama, dia nggak boleh kosong. Oke, kemudian bisa hapus dulu. Ada nim nama, ada alamat, txt alamat. Oke, nggak boleh kosong. Kemudian ada lagi txt telepon, nah dia juga nggak boleh kosong. Terus nim nama, alamat, telepon udah. Tanggal lahir dia otomatis ke tanggal saat ini, jadi ada filmnya. Kemudian yang jenis kelamin saya akan buat defaultnya yaitu si pria ya, defaultnya. Kemudian yang status ya, ini belum diisi ya, kita isi dulu datanya. Items kita pilih, pilihannya statusnya adalah aktif atau tidak aktif ya. Tambahkan lagi cuti. Oke, udah 3 berarti. Kemudian saya pilih buat teks ya. Oke, saya buat kodenya. Telepon udah. 1, 2, 3, 4 ya. Ini udah pasti kepilih salah satunya. Tanggal lahir udah pasti tanggal ini. Oke. Udah ya. Terus berikutnya lagi. Saya akan buat ketika nih ya, di-clearkan. Oke, tombol clear. Tapi saya buat lagi di sini void. Jadi ini buat fungsi untuk meng-clearkan datanya ya. Txt name clear, txt nama clear, txt alamat clear, terus txt telepon clear, terus datetime picker itu DTP tanggal,
Oke, kemudian value-nya ngambil dari data internal. Nah, untuk saat ini terus radio button pria cek true. Oke, terus radio button wanita ceketnya false. Ya, apalagi status ya, status itu status itu apa tadi, combo box CB status teks pilih 234567. Oke, 7. Kemudian saya panggil di sininya disclear. Ketika button resetnya diklik, lanjut clear. Oke, kemudian kita tombol save-nya. Ketika diklik, di sini saya buat objek mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa MHS ya. Kemudian kita pakai if dulu. Oke, kita yang validasinya dicek dulu ya. Kalau validasinya gagal, ini. Oke, kalau gagal, kita pilih pesan. Dikliarkan, gagal, harap cek kembali. Data gagal dimasukkan, harap cek kembali. Data gagal dimasukkan, harap cek kembali. Ini sudah dikliarkan, else-nya berarti datanya aman. Mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Oke. Kemudian kita masukkan mahasiswa titik, dia punya name, ngambil dari txt name.txt, buat lagi MHS nama, mahasiswa ngambil dari txt nama.txt, terus oke, panjang juga, alamat ya sama dengan txt alamat.txt, terus telepon txt telepon .txt. Nah, ada 4 ya. Kemudian habis itu 1, 2, 3, 4 tanggal lahir. MHS. Oke, ini tuh kayaknya tuh. MHS tadi apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, kita ngambil dari DTP ya, time picker ya. Tanggal dot value. Oke, 1, 2, 3, 4 5 jenis kelamin sama status ya, jenis kelamin sama status. Nah, untuk yang jenis kelamin kita pakai radio button. Berarti di sini kita pakai percabangan, pakai if. Berarti kan pilihannya kalau dia radio button prianya yang dicek, maka gender dari mahasiswanya adalah pria. Kalau bukan, maka dia wanita gitu. Oke, jadi saya buat pakai if else di sini. Kalau radio button pria, ceket, ya. Kalau dia tercek, maka MHS jenis kelaminnya adalah pria. Ini. Terus kalau bukan, maka jenis kelaminnya adalah wanita. Oke. Nah, ini cara memperoleh informasi dari radio button. Kemudian berikutnya adalah yang status ya. Status. Oke, ngambil dari combo box CB status. Oke, kita bisa ngambil teks. Atau kita juga bisa pakai ini ya.
selected item. Terus kita ubah ke string. Nah, seperti ini. Else-nya berarti kesimpan ke data mahasiswa. Oke. Apa? Sabar ya. Kemudian Tunggu. kita tampilkan Kayak pesan dan dua misalkan kali lagi, oke? data Emang kenapa berhasil. sih? Nggak Oke. mau. Berhasil dimasukkan. Itu banget. Berhasil dimasukkan. Kemudian kita clearkan ya. Kita clearkan. Sabar. Setiap kontrolnya kita clearkan. Kayak gini. Emang kenapa sih? Nah, untuk seperti ini aja kita nggak ada pengecekan ya. Apakah datanya kesimpan ke Sabar, objeknya atau enggak gitu. Jadi kita tambahkan lagi informasinya. Mungkin saya tambahkan pakai message box gitu ya. Ini buat ngecek aja. Ini saya buat string aja, string data sama dengan Sabar. ini untuk memastikan. Mama. Ini mahasiswa NIM plus. Oke, saya buat string data kosong sama dengan Sabar. THS NIM. Ih, sabar udah mah. Tunggu naya bikin. Oke, nih NIM-nya saya ingin tampilkan hasilnya ya. Sabar, tunggu dulu. NIM, nama, alamat, Ih, nama nggak sebut. telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status. Nah, kayak gini. Oke, ini pemahasiswanya. Nanti kita lakukan pengujian. Kemudian di menu, berarti ketika tombolnya diklik, klik ke kanan lagi, view designer. Nah, di sini kita gunakan si mahasiswa ya. Nama objeknya misalkan M. Di sini saya pakai show data. Oke, kemudian kita uji. Kita tes. Sabar undama. Ih, sabar undama tuh bisa bener. Udah tapi Kita masukkan admin 1 2 3 4 5 6 dan mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita save dulu. Sabar. Oke, masuk ini ya. Saya masukkan ini 1 2 3 4 5 6. Cek lagi. Aja nggak usah pakai gitu mah. Udah cepetan. 1. Cepet gak? Oke, 1. nama lengkap. Oke, misalkan Kenapa kamu sabar? nama lengkapnya adalah Udah bagus tuh. Terserah Naya kan Naya. Tom Hardy. Jelek. Oke, saya save lagi buat ngecek. Nah, bagus. Kenapa? Oke, ini harusnya enggak ya, berarti ada yang salah di sini. Save. Oh, ininya TXT-nya berarti belum diiniin. Oke, kita stop. Kita cek kodenya. Nah, ini TXT masukkan nama, terusnya TXT alamat. Oke. Nah, kita jalankan. Udah gak? Udah. Aneh. Udah gak? Admin 1 2 3 4 5 Kenapa 6. lagi mau pergi? Cepet gak? Ini tadi udah ya, 1 2 3 4 5 6. Ini juga udah. Tadi Cepet. kita cek Mana alamat. untuk ngecek Oke. mana? Mana aja? Alamatnya misalkan Main pakai kopi dah. New York City. New York City di mana? Cepat. Di Jawa Barat misalkan ya. Dah. Kemudian ini Bagus langsung nih. Dan tanggalnya. gak? Sabar. Masuk gak? Oke, sampel aja.
Satu. Telepon. Tunggu nih pose dulu. Udah puasa-puasa. Silakan plus 62. Udah hitung sampai 5. Oke, telepon pria. 2. Dia di sini ada status. Udah bilang 5, udah suruh mandi sendiri. Kita loh. pilih yang 3, misalkan cuti. 4, 5. Dah mandi sendiri. Tetap berhasil dimasukkan. Kita lihat. Dah. Oke, dia clear ya di sini ya. Kita yang kelewat nih. Kita cek lagi. Tadi data berhasil dimasukkan. Oh iya, ini belum di message box. Oke, pasti tidak muncul. Si datanya belum ditampilkan. Oke, data belum ditampilkan. Tadi kita ini kita stop dulu. Kita jalankan. Masukkan lagi. Nama lengkap. Alamat. Tadi ya. Misalkan ini Siti Bekasi, Jawa Barat. Oke. Masuk. Oke. Ya, di-clearkan. Kita cek lagi sekarang fungsi clearnya ya. Oke, clear ada jalan. Dia logout, selesai. Oke, kemudian di ini form login, ini form mahasiswa. Nah, ini yang apa namanya? Validasi ya, nggak boleh kosong. Oke. Ya, yang tadi ya status ya, yang pilih saya mau ubah dulu ya sedikit ya. Di sini yang status tadi itu combo box ya, combo box status. Ya. Kemudian di sini tadi kan kita nggak boleh dia pilih ya pilihannya ya. Kalau teksnya pilih itu dia nggak boleh. Kita cek lagi. Yes. Ini buat memastikan statusnya hanya bisa dipilih si aktif, tidak aktif, dan cuti.
pastikan dulu. Oke, data harap dimasukkan. Oke. Ya, seperti itu ya buat apa namanya aplikasinya. Jadi kita tadi, oh iya satu lagi saya kelupaan. Oke, saya lupa ini global variable nggak kepake, buat apa kalau kayak gitu. Oke, jadi saya akan buat lagi di home loginnya. Ketika submitnya berhasil, ya globalnya nggak kepake ya, lupaan satu username. Yes, global titik username sama dengan text username text. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian kita akan tampilkan namanya di form menu. Di sini ya saya akan pakai label. Nah, namanya karena dia berubah, saya akan gunakan label welcome, gitu ya, label welcome. Dan dia dipanggil saat di sini formnya di load. Oke, ketika formnya di load, jadi saya buat event load. Nah, di sini double klik si formnya ya, dia akan tampilkan menu load. Kemudian saya tampilkan di label welcome.text sama dengan global username. Nah, kita jalankan. Jadi kalau kita buat si fungsi statik, nanti variabel statik ya, nanti kita bisa panggil di manapun itu enaknya ketika kita pakai itu. Tuh, muncul di sini kan admin gitu. So, seperti itu. Nah, kalau kita ingin tambahkan di sini selamat datang, nanti munculnya selamat datang, admin. Selamat datang admin. Oke, saya logout. Kita stop ya. Seperti itu buat form. Yang saya buat form designer dulu, ini formnya. Saya buat event ya. Ketika di close C. Ini juga bisa ya kalau kita ingin buat sebuah event ketika dia di closing. Ini form closing. Atau form close. Ini kalau membuat event dari properties event juga bisa ya, kayak gini form close. Ini environment exit. Oke, saya cek. Oke. Nah, kenapa saya pakai ini? Environment exit ketika form loginnya dia form close, artinya ketika dia ditutup, ini untuk keluar dari aplikasinya, supaya tidak ada lagi form yang running berjalan di background, kayak gitu. Oke, itu ya.